yang dikerjakan oleh Komnas HAM sekarang masih berupa mandat Undang-Undang 39 tahun 1999. Ya. Fungsinya pemantauan. Kalau ternyata dalam temuan-temuannya itu mengarah pada apa yang disebut oleh Undang-Undang 26 tahun 2000 sebagai pelanggaran HAM yang berat, maka kualifikasinya bisa di situ kan diatur kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Kalau ada tanda-tanda itu, dia akan menaikkan status, di paripurna akan diputuskan. Nah, kemudian kalau proses ini berjalan dan kemudian terhenti atau tidak bisa diupayakan penegakan hukumnya, maka mekanisme hukum internasional itu baru dimungkinkan, ya. Karena sifat dari hukum internasional itu komplementer. Ketika ada syarat unable dan unwilling. Apa itu unable dan unwilling? Ya, satu, pemerintah tidak mampu menyelenggarakan itu, dan unwilling, tidak punya kemauan secara politik hukum dalam menyelenggarakan peradilan yang berintegritas atau fair trial, ya. Nah, lalu mekanisme hukum HAM internasional, apa yang dimaksudkan di sana? Nah, sebenarnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, kita mengenal memang istilah yang dipakai itu adalah crimes against humanity, kemudian atau kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Itu yang diatur di dalam Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Nah, Mahkamah Pidana Internasional itu memang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, walaupun sudah 2 kali masuk prolegnas di masa SBY, karena rupanya para legislator dan mungkin pihak-pihak yang merasa hobi melakukan pelanggaran HAM itu nggak mau gitu mendorong ratifikasi ini. Nah, itu yang kemudian memang menjadi lebih menyulitkan untuk memanfaatkan mekanisme itu. Nah, tetapi mekanisme pertanggungjawaban di dalam hukum HAM internasional kan tidak semuanya merujuk pada soal peradilan yang dinamakan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Tapi ada mekanisme-mekanisme lain yang bisa dimanfaatkan di forum-forum internasional. Dan itu bisa dibawa misalnya di dalam laporan bayangan yang dikembangkan dalam UPR misalnya, ini Universal Periodical Review. Jadi mekanisme hukum HAM internasional itu tidak sebatas pada pengadilan atau mahkamah pidana internasional, tetapi juga bisa memanfaatkan mekanisme hukum HAM internasional yang lain, karena Indonesia bagian dari sistem hukum HAM PBB. Dan dalam konteks itu sebenarnya pemerintah Indonesia itu juga punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penegakan hukum atau tindakan-tindakan politiknya di dalam sistem hukum HAM PBB tersebut. Nah, misalnya setiap periodik itu harus melaporkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan saran atau perhatian dari komunitas negara-negara di PBB. Contohnya adalah mekanisme UPR atau Universal Periodical Review. Nah, kita bisa memanfaatkan mengadukan kasus ini kalau memang dirasakan begitu penting dan mendasar untuk diketahui oleh publik internasional secara luas. Atau juga memanfaatkan ketika pelaporan kepada komite di mekanisme Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dan mekanisme itu sebenarnya sudah menjadi bagian yang terintegral dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam sistem hukum internasional, karena hukum Indonesia sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights, ya, ini melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Jadi mekanisme ini bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau misalnya memanfaatkan Mahkamah Pidana Internasional atau Statuta Roma, itu ada proses yang memang harus meratifikasinya terlebih dahulu. Kalau merujuk pada bahwa hukum itu produk politik, sangat dipengaruhi oleh politik. Bahkan
Pak Mahfud MD disertasinya Politik Hukum Indonesia, pasti sangat paham soal itu. Di mana rezim yang otoriter itu akan melahirkan produk hukum yang represif gitu ya. Nah, tetapi perkembangannya saya kira disertasi itu kalau ditempatkan dalam konteks hari ini perlu diuji ulang karena menjadi tidak relevan sebenarnya. Walaupun beberapa orang mengutip disertasi itu untuk menjelaskan hari ini, saya kira tidak tepat. Kenapa? Pertama, karena di zaman Soeharto, demokrasi itu dibunuh, dihentikan, dihabisi demokrasinya itu. Di zaman sekarang, demokrasi itu dihidupkan, tapi dihidupkan untuk korupsi. Demokrasi dihidupkan untuk melemahkan kebebasan sipil. Demokrasi dihidupkan untuk menguatkan kepentingan kartel. Jadi demokrasi hari ini itu wajahnya memanfaatkan politik formal di dalam kekuasaan dalam rangka menangguk keuntungan. Jadi yang paling kita khawatir dalam situasi ini adalah sistem ketatanegaraan kita adalah sistem ketatanegaraan yang tidak saja sangat karakternya neoliberal, seperti katanya Pak Mahfud MD di dalam disertasinya itu kan mengatakan bahwa kalau hukumnya pemerintahnya itu demokratis, maka hukumnya itu harusnya bisa responsif gitu ya. Nah, tapi dalam konteks hari ini responsif itu bisa responsif ke siapa? Hukumnya merespon kepada kepentingan kekuasaan ya, atau kuasa modal, kuasa politik. Jadi itu makanya saya bilang disertasi itu menjadi tidak relevan lagi untuk membaca konteks politik hari ini. Dan inilah yang kemudian yang harus kita patut khawatir bahwa otoritarianisme itu sudah berubah wujud modelnya. Jadi nggak bisa pakai cara pandang 2 dekade lalu. Cara pandangnya harus baru. Apalagi tekanan-tekanan ini kan sudah memanfaatkan kuasa digital. Problemnya hari ini kita nggak pernah tahu itu penanggung jawabnya atas peristiwa-peristiwa serangan-serangan digital itu seperti apa. Kemudian impunitas atau pembiaran atas praktek serangan itu yang mengganggu kebebasan ekspresi dibiarkan saja. Nah, lantas kalau seperti ini, bukankah ruang otoritarianisme itu masuk ke ruang-ruang digital? Inilah yang disebut otoritarianisme digital atau digital authoritarianism. Dan ke depan di era teknologi, kalau kita menyaksikan pola pengelolaan negara hukum ini seperti ini saja, ya pasti tidak akan banyak berubah di masa-masa mendatang.